Oke, ya. Ini nomor 1 ya. 5/100 dikali 20. Ya, karena penyebut sudah dikali 20, ya berarti pembilang juga harus dikali 20. Oke, semua perhatiin ya. Semua perhatikan. Nah, sekarang tinggal 8 dikali 20. Wih, Marcel udah jawab. Niko, sip. Ya, 160/100. Udah, tinggal kita ambil pembilangnya. Kita masukin ke persen, berarti 160%. Nah, ini ya. Ini persennya. 160%. Nah, berarti sekarang kita tinggal cari desimal. Ya, desimalnya ya tinggal kita bagi. Ya, 160 dibagi 100 atau 8 dibagi 5 boleh. Ya, kalau mau gampang 160 dibagi 100. Jadi tinggal geser-geser koma. Ya, tulis 160. Nah, di sini kan nggak ada tanda koma, tambahin tanda koma paling ujung, paling terakhir. Nah, kalau dibagi berarti komanya digeser ke kiri. Berapa langkah digesernya? Digesernya 2 langkah karena 100 itu nolnya ada 2. Ya, digeser 2 langkah. Dari sini berarti 1, 2. Udah, koma yang dipakai koma yang terakhir, berarti yang sebelumnya bisa kita hapus. Sudah. Nah, berarti jawabannya 1,6 atau 1,60. Boleh. Nolnya boleh hilang, ya. Jadi nol yang di belakang ini nggak ada gunanya. Ya, kalau yang desimal ya. Kalau yang persen harus ada nolnya. Ya. Nah, ini yang persen, Bapak lingkarin merah ya. Ini yang desimal. Kalau mau pakai cara pembagian juga sama hasilnya. Pasti akan sama. Ya. Nah, lanjut. Yang sekarang persen udah, desimal udah, berarti nah, ini bisa diubah ke pecahan campuran atau enggak nih? Ya, lihat. Pembilangnya lebih kecil atau lebih besar? Ya. Kalau pembilangnya lebih kecil, ya. Kalau pembilang lebih kecil daripada penyebut, tidak bisa. Tapi kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, bisa. Nah, 8/5 ini kan lebih besar pembilangnya. Berarti bisa diubah ke pecahan campuran. Caranya gimana? Ya, pakai pembagian, susun ke bawah yang biasa kita kerjakan. Nah, nih. Ya, yang di dalam pembilang 8. Yang di luar yang penyebut bawah. Udah 8 dibagi 5. Yang mendekati 1. 1 kali 5 5. Sudah, tinggal 8 kurang 5, 3. Dah, cukup sampai sini aja. Ya, jadi pecahan campurannya. Oke, pecahan campurannya jadinya 1. Ya, Ashley udah betul. Ya, 1, 3/5. Ya. Kalau mau pakai cara cepat juga bisa. Ya. Lihat aja dari 8/5. Ya. 8/5. 8 dibagi 5 yang mendekati kan 1. Tulis 1 yang besar. Nah, sekarang tinggal 8 dikurang 5. Pembilang dikurang penyebut 3.
Masukin ke pembilang. Penyebutnya tinggal ditulis ulang. Udah. Jadi mau pakai cara yang atas boleh, pakai pembagian begini, mau pakai cara yang bawah langsung boleh juga, ya. Jadi hasilnya akan tetap sama, ya. Nih Bapak lingkarin, ya. Nah, ini nomor 1. Dia bisa diperbaiki, bisa di screenshot, ya. Jadi minggu ini kita akan selesaikan evaluasi. Ya, evaluasi kita selesaikan. Besok kita akan evaluasi bahasa dan IPA. Ya, bahasa tentang teks petunjuk, ya, teks petunjuk, terus teks bergambar, ya. Terus kalau IPA tentang energi. Ya. Besok, ya, evaluasinya besok. Nanti kita ada latihan bahasa dulu. Nanti setelah istirahat kedua. Oke, yuk lanjut ya. Udah di screenshot ya. Bapak hapus, kita lanjut di nomor 2. Nah, kita lanjut di nomor 2. Nomor 2, soal yang diketahui yang desimal. Desimalnya berapa tuh? 0,85. Udah, gampang ini. Berapa? Ya, jadi langsung aja diubah ke pecahan. Ubah ke pecahan berarti per berapa nih? Kalau ada 2 angka. Kalau ada 2 angka di belakang koma berarti dia per 100 ya. Masukin nolnya 2 juga. Ya, per 100. Persen, betul. Good. Ya. Masukin per 100 di penyebutnya, berarti pembilangnya ya udah masukin angkanya 85. Udah, ini pecahan biasanya. Ini bentuk pecahan biasanya. Ya. Oh, si ini disederhanain siapa nih? Si Niko disederhanain. Ya, boleh. Dibagi berapa? Dibagi 5 atau oh iya, dibagi 5 betul. Ya, dibagi 5. Ini kita bagi 5. Pembilang, penyebut juga bagi 5. Udah. 8 bagi 5, 17. Per 100 bagi 5, 20. Nah, ini pecahan biasanya nih. Boleh yang ini, ya, perhatikan di layar ya. Boleh juga yang ini. Nah, ya, jadi terserah yang mana. Oke. Nah, terus sekarang kita ubah ke persen. Nah, kalau persen udah lebih gampang lagi. Ambil dari pecahan yang ini. 85 per 100. Kenapa ambil dari pecahan yang ini? Ya ini kan sudah per 100. Jadi kita tinggal masukin aja pembilangnya. Masukin jadi persen. Jadi 85%. Udah selesai. Ya. Kenapa bisa langsung kita masukin ke persen? Karena ini sudah per 100. Ya, karena penyebutnya sudah per 100. Jadi langsung aja. Nggak usah dihitung-hitung lagi. Ya. Nah, sekarang ini bisa nggak diubah ke pecahan campuran? Ayo, bisa nggak diubah ke pecahan campuran? Coba jawab di chat.
Bisa nggak diubah ke pecahan campuran? Oke, good. Ya. Tidak bisa. Good ya. Kenapa tidak bisa? Karena apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa nggak bisa diubah ke pecahan campuran? Karena, ayo jawab di chat. Oke, atas lebih kecil. Atas itu apa? Karena pembilang lebih kecil, betul. Ya, karena atasnya lebih sedikit. Ya, oke, betul. Sip, sip, sip. Good. Karena pembilang lebih kecil daripada penyebut. Pembilang lebih kecil. Besar. Apanya nih? Si Norbert nih. Atas kecil, bawah besar. Ya. Oke, good ya. Berarti udah paham ya? Udah paham semua ya? Berarti kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, itu tidak bisa diubah ke pecahan campuran. Nah, oke, dah. Ini nomor 2. Berarti pecahan campurannya disilang. Nah, ya, disilang pecahan campurannya. Nah, kita lanjut nomor 3. Diperbaiki kalau salah ya. Nomor 3. Soalnya, bentar. Oh, yang persen yang diketahui. Berapa persen tuh? 125%. Nah, 125%. Udah, langsung aja kita ubah ke pecahan biasa dulu. Persen artinya, sambil tulis ya. Sambil ditulis, persen artinya per, ratus. Berarti pembilangnya 125. Udah, sampai sini aja sudah betul. Wih, kalau Yoten disederhanain. Boleh dibagi berapa, Yoten? Dibagi berapa? Oke, dibagi 25. Mantap. Ya, langsung dibagi 25 sama dia. Boleh. Ya, berarti pembilang dibagi 25, penyebut juga dibagi 25. Nah, 125 dibagi 25. Itu 5. Per 100 dibagi 25. Per 4. Nah, atau enggak kalau misalnya ada yang satu-satu disederhanakannya. Jadi enggak langsung ke 25. Ya, boleh 125 per 100. Ah, saya mau dibagi 5 dulu, kecil-kecil aja. Habis kalau gede-gede susah ngitungnya, ribet. Ya, boleh lah. Ya, dibagi 5. Berarti kalau 125 dibagi 5, 25. Nah, 100 dibagi 5, 20. Ah, ini kan masih bisa disederhanain nih. Kita bagi 5 lagi. Pembilang bagi 5, penyebut juga bagi 5. Udah, 25 dibagi 5, 5 per 20 bagi 5, 4. Sama hasilnya. Mau yang langsung dibagi 25 atau yang satu-satu dibagi 5 dulu, terus dibagi 5 lagi, hasilnya sama. Ya, jadi jawabannya boleh yang ini ya, yang Bapak lingkarin merah ya. Boleh yang ini, boleh yang ini,
boleh juga yang ini. Nah, jadi ada 3 jawaban di pecahan biasanya. Ya, oke. Ini pecahan biasa. Wih, Charlie udah langsung campuran. Niko juga. Ade. Sip, mantap. Lanjut. Ini tadi apa tadi? Persen sudah. Pecahan biasa sudah. Desimal sekarang. Desimal. Kita pakai cara cepat aja. 125 per 100. Ambil dari situ. Per 100. Karena harus 100 yang bisa pakai cara cepat. Yang komanya digeser-geser itu yang dibagi 100. Kalau dibagi 20, dibagi 4 nggak bisa. Kita harus hitung. Tapi jawabannya pasti sama. Ya. Nah, 125 per 100 berarti 125 dibagi 100. Nah, oke udah pada jawab, good. Ya, karena nggak ada tanda koma, kita tambahin dulu komanya di terakhir. Nah, kalau sudah dibagi 100, komanya digeser ke kiri karena dibagi. Nah, berapa langkah gesernya? 2 langkah. Kenapa 2 langkah? Karena 100 itu nolnya ada 2. Dari sini gesernya. Berarti 1, 2. Kecil amat. Bentar. Nah, koma yang dipakai koma yang terakhir. Hapus berarti yang sebelumnya. Udah selesai. Kalau mau pakai cara yang pembagian, mau pakai cara yang pembagian susun ke bawah, ambil angka yang kecil. Ini saran Bapak ya, ini saran Bapak. Ambil angka yang kecil. Kenapa? Supaya hitungnya lebih gampang. Ya, hitungnya lebih gampang. 5 per 4 berarti 5 dibagi 4 yang mendekati. Lebih gampang daripada 125 dibagi 100. Kita dengar angkanya aja udah pusing. Udah gede amat. Ya kan? Jadi ambil angka yang kecil. Kalau misalnya mau pakai cara pembagian seperti ini. Ya, kalau ada angka yang kecilnya. Ya, nah, ini desimalnya. Dapat buletin merah. Nah, sekarang campuran. Bisa nggak nih diubah ke campuran? Bisa nggak nih diubah ke campuran? Ayo, jawab. Bisa nggak diubah ke campuran? Bisa, bisa, WD. Mantap. Ya, bisa ya. Kenapa bisa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Karena atasnya lebih besar daripada penyebut. Nih, perhatiin. Nih ya, Bapak akan garis warna biru. Ya, Bapak akan pisahin pembilang dan penyebut. Ya, 3 pecahan nih. Ya, 3 pecahan. Semuanya yang atas pasti lebih besar daripada yang bawah. Atau pembilang pasti lebih besar daripada penyebut. Jadi ini sudah pasti bisa diubah ke pecahan campuran. Nah, kita ambil yang mana nih? Sebenarnya semuanya bisa, jawabannya sama. Tapi biar lebih gampang ya ambil aja angka yang kecil lah. Ya, yang kecil. 5 dibagi 4. Nah, 5 dibagi 4 yang mendekati 1 kali 4, 4. 5 kurang 4, 1. Udah, berarti jawabannya 1 per 4. Nah, ini kalau mau pakai cara pembagian. Kalau mau pakai cara cepat juga bisa. Ya, 5 per 4. Ambil 5 per 4. 5 per 4.
5 dibagi 4 yang mendekati. 1, tulis dulu satunya. Nah, sudah kan? Kalau sudah, tinggal kita kurang. Pembilang kurang penyebut. 5 dikurang 4. 1 juga, tulis lagi satunya di pembilang. Per penyebutnya 4. Tinggal masukin aja. Sama, pasti sama. Ya, pasti sama. Oke. Nomor 2 dan nomor 3 bisa di screenshot dulu. Atau diperbaiki boleh. Ya, diperbaiki kalau salah ya. Gini, kalian kalau habis screenshot, jangan cuma di screenshot. Kalian tulis lagi di buku PS. Kenapa? Supaya lebih gampang belajarnya. Kalau belajar dari screenshotan, ya dari screenshotan di HP atau foto di HP, foto dari HP, lebih ribet kalian belajarnya. Kalau kalau belajarnya udah lebih ribet, pasti ngertinya juga susah. Ya, pasti ngertinya juga susah. Susah buat ngertinya. Ya, makanya kalau habis di screenshot ditulis lagi ya, ditulis lagi di buku PS. Catat pelajaran apapun. Ya, bukan cuma mat, bukan cuma matematika, pelajaran apapun. Di screenshot itu supaya lebih cepat, nggak buang-buang waktu. Ya, kalian screenshot dulu, baru setelah itu ntar catat. Nah itu, ya. Oke, lanjut ya. Nomor 1, 2, 3, 4 sekarang. Bapak hapus papan layarnya. Papan tulisnya Bapak hapus dulu. Oke. Nomor 4. Oke, nomor 4 itu soal cerita. Sebentar. Bapak tulis dulu soalnya di layar. Ya. Oke. Ibu belanja daging 1,5 kilogram dan buah jeruk 0,4 kilogram. Belanjaan ibu yang paling berat apa nih? Ayo, langsung jawab. Siapa yang bisa jawab langsung jawab. Yang sudah jawab silakan langsung jawab di chat. Belanjaan ibu yang paling berat yang mana? Daging atau buah jeruk? Si daging atau si jeruk? Yang paling berat. Oke. Ada yang jawab daging. Quincy, 1/2 kilo itu yang mana? Jangan bukan 1/2 kilo jawabannya. Kan belanjaan ibu yang paling berat apa? Daging atau jeruk? Bukan 1/2 kilo. Ya, 1/2 kilo itu ukurannya. Ya. Oke, ada yang daging, ada yang jeruk. Oke. Keren. Pak, jeruk. Wih. Oke, sip. Ada yang ganti-ganti lagi jawabannya nih si Niko nih. Si Niko ganti-ganti jawabannya. Oke, kita bahas ya. Seru nih, beda-beda jawabannya. Asik, kalau jawabannya beda-beda Bapak demen. Oke, kita bahas ya. Daging 1/2 kilo. Si jeruk 0,4. Ini harus kita samakan dulu bentuknya. Karena bentuk yang pertama ini bentuk pecahan, bentuk yang kedua ini bentuk desimal. Kita mau samain bentuknya. Maunya ke bentuk mana? Boleh pecahan, boleh desimal, boleh persen. Nah,
Mau kemana bentuknya? Coba jawab di chat. Biar kalau kalian udah tahu maunya kemana, Bapak ajarin cara ubahnya seperti apa. Pecahan biasa. Oke, pecahan biasa bisa, tapi nanti ada prosesnya lagi. Kenapa harus kalian samakan penyebutnya? Lebih ribet kalau pecahan biasa. Nih, kalau pecahan biasa kan gini. Di sini 1/2, 0,4-nya harus kita ubah ke pecahan biasa. Berarti 4/10. Ya. Nah, ini kan penyebutnya beda. Harus kita samain dulu. Nah, artinya kan ada prosesnya lagi. Nggak bisa langsung. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau pakai cara ini nggak apa-apa. Sama kok. Jawabannya pasti sama. Oke. Pecahan biasa. Setengah dikali 5. Setengah dikali 5 dari mana, Sarli? Kok bisa dikali 5? Oke, ini ya. Oke, coba kita ke apa? Ubah ke pecahan biasa dulu. Kata si Quincy tadi. Quincy maunya ubah ke pecahan biasa. Sama si Feni tadi. Nah, kita ubah ke pecahan biasa. Berarti ini ya. 1/2 sama 4/10. Nah, Norbert ke persen. Oke, boleh nanti kita ke persen. Ya. 4/10. Ini kita samakan dulu penyebutnya. Berapa nih? Ini boleh penyebutnya boleh disamain jadi 2, boleh juga disamain jadi 10, terserah. Ya. Ini kita samain aja jadi 2 ya. Jadi yang di sini 4/10 ini yang kita bagi 2. Kita bagi 2. Supaya penyebutnya 2. 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2. Oh, sorry, nggak bisa. Sorry, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, berarti harus ke 10. Harus ke 10 penyebutnya. Ya. Harus ke 10 berarti ini. Yang 1/2. 1/2 dikali berapa nih? Kalau dikali 10 berarti 2-nya harus dikali 5 kan? Nah, penyebut sudah dikali 5, pembilang juga harus dikali 5. Dah berarti 5 per, ini si daging ya berarti ya. 5/10. Nah, sekarang kita lihat 5/10 sama 4/10 gedean mana? Nah, itu. Gedean yang 5/10 ya. Berarti yang daging yang lebih besar, yang ini. Ya, yang setengah. Oke. Si Norbert mau ke persen, boleh. 1/2. Kita per 100. Boleh. 2 ke 100 berarti dikali 50. Berarti 1 dikali 50 pembilangnya 50/100. Berarti dia 50%. Ini si daging. Ya, ini si daging. Nah, jeruknya berapa? 0,4. Diubah ke persen. Tinggal kita kali 100 aja. 0,4 dikali 100. 40%. Nah, ini si jeruk. Nah, 50% sama 40%. Gedean yang mana? Yang 50%. Si daging. Ya, berarti belanjaan ibu yang paling berat itu si daging. Nah, ini nomor 4. Ya. Oke, bisa di screenshot. Ya, di screenshot dulu. Oke, kita istirahat dulu ya. Kita istirahat dulu. Ya, oke. Bapak baru bisa baca chatnya. Ya, di screenshot dulu ya. Supaya Bapak bisa hapus di screenshot. Ya. Oke, sudah ya. Oke, Bapak hapus. Oke.
Mana nih? Nah, oke, kita istirahat dulu.